apa namanya mesti berkaca diri dalam apa menjalin ukhuwah, karena hadis kemudian ayat Al-Quran telah banyak menggambarkan bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Bagaimana misalnya gambaran antara sesama kaum muslimin itu seperti hanya kita satu tubuh. Ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua anggota tubuh merasakan hal itu. Kemudian gambaran yang lain bahwa sesama kaum muslimin itu seperti hanya cermin. Kita bercermin kepada dia, maka itulah gambaran diri kita. Begitu itu ya, apa namanya ukhuwah dalam Islam. Kemudian ada hadis-hadis yang lain berkaitan dengan ukhuwah. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh-ruh itu seperti hanya tentara-tentara yang kemudian saling berbaris rapi dan mereka terus menjalin kerjasama di sana. Selama mereka saling memahami, maka selama itu pula lah mereka akan terus kokoh dalam barisan itu. Begitulah ketika kaum muslimin saling memahami sesama kaum musliminnya, mendahulukan husnuzon dibanding suudzon, gitu ya. Kemudian mendahulukan saudaranya dibanding kepentingan yang lainnya, maka inilah yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah seperti hanya ruh-ruh yang saling berbaris kokoh, yang itu tidak bisa dipecah belah. Begitulah ukhuwah. Dan yang paling ketara adalah ketika kita ada kelompok dakwah yang kemudian saling menghujat, saling mencaci. Ingat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa meskipun kita tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama, gitu ya. Kita tidak sama, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bersama, begitu ya. Berbeda bukan berarti kita harus saling mencela dan menghujat. Islam itu dilandaskan pada hujjah. Islam itu dilandaskan pada hujjah, bukan saling mencela, bukan saling menghujat. Bagaimana dalam dakwah, misalnya ada contoh, ada hal yang lebih indah yang bisa kita lakukan dibanding kita mencela, kemudian dibanding kita menghujat-hujat yang lain. Bahwa seakan-akan orang yang kita nasihat adalah orang yang rendah di hadapan kita, padahal belum tentu mereka rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah kisah yang menarik, yaitu Malik bin Dinar. Pada saat itu Malik bin Dinar sedang sholat malam. Kemudian di rumahnya itu ada maling. Kemudian maling itu masuk. Malik bin Dinar tahu bahwa ada maling di rumahnya, tapi Malik bin Dinar kemudian membiarkan maling itu dan malah mencepatkan sholat malamnya. Malik bin Dinar membiarkan itu. Setelah selesai sholat, Malik bin Dinar bertanya, "Apa yang kamu dapat, wahai saudaraku?" Kepada Malik itu bertanya Malik bin Dinar, "Apa yang kau dapatkan, wahai saudaraku?" "Sungguh aku tidak punya apa-apa," kata Malik bin Dinar. "Maukah aku tawarkan engkau kau mendapatkan hal yang luar biasa dibanding harta-harta milikku?" Kata Malik bin Dinar, bertanya kepada Malik tersebut. Kemudian sang Malik menjawab, "Mau, wahai saudaraku," gitu. Ini luar biasanya, gitu ya. Ketika ada maling malah diajak ngobrol, gitu ya. Kemudian Malik bin Dinar mengatakan, "Jika engkau menginginkan hal yang luar biasa daripada harta-hartaku, maka aku akan tawarkan. Silakan kamu mengambil wudhu, mari kita sholat bersama, sholat malam bersama." Sampai akhirnya malingnya, karena malingnya itu dulu hidup zaman salafus salih, begitu ya, beda dengan maling yang sekarang. Kalau maling yang sekarang ketika ada tuan rumahnya yang mengatakan seperti udah habis, gitu ya. Tapi kualitas malingnya berbeda, begitu ya. Maling zaman dulu itu seperti ini, mereka punya masih tetap punya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya maling tersebut mengambil wudhu, kemudian sholat bersama dengan Malik bin Dinar. Setelah selesai sholat, kemudian Malik bin Dinar mengatakan, "Wahai saudaraku, sungguh inilah yang kemudian luar biasa dibandingkan harta-harta milikku," gitu. Ini contoh bagaimana Malik bin Dinar itu mendakwahi hal orang-orang yang sekali bermaling sekalipun itu kemudian masih ada harapan untuk berubah, gitu. Inilah yang kemudian dilakukan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tidak menghujat, "Engkau maling maka engkau akan masuk neraka." Tidak seperti itu Malik bin Dinar mengatakannya. Atau misalnya, "Kamu maling maka di hadapan Allah kamu adalah rendah." Tidak seperti itu. Tapi justru Malik bin Dinar merangkul dia, kemudian mengajak dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya maling itu kemudian mengatakan, "Wahai Malik bin Dinar, sungguh berikanlah kesempatan kepadaku untuk tinggal bersamamu di rumah ini. Aku rasakan indahnya persaudaraan, aku rasakan indahnya ukhuwah di dalam rumah ini." Begitulah contoh. Itulah yang harus dicontoh oleh sesama kaum muslimin. Sekali lagi, meskipun kita tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup bersama. Meskipun kita berbeda, tapi bukan berarti kita layak untuk mencaci dan menghina. Itulah yang kemudian yang harus kita lakukan sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai pengantar Kang ya, terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Baik, kembali sahabat Relatif Kiram berada di Masjid Al-Jihad Kampus Universitas Pajajaran Jalan Dipati Ogor, dan insya Allah pada kesempatan sore ini membahas mengenai tema ukhuwah Islamiyah.
yang bersama narasumber kita yaitu Ustaz Ricky Nasrullah yang sahabat Latif juga bisa menerima SMS-nya di 089 50 sekali lagi 089 50 ya. Dan buat jamaah atau hadirin yang pada kesempatan sore ini sudah hadir di Masjid Al Jihad bisa menggunakan mic yang sudah kami sediakan. Oh silakan. Oh oke. Siap ya. Ntar bisa dibantu sama rekan kita Andri yang ingin jika ingin bertanya berkaitan tema kita pada kesempatan sore ini. Nah berkaitan sama sambil nunggu pertanyaan ataupun SMS nih Pak Ustadz. Ya kan tadi yang dibilang sama Pak Ustadz jangan kecemak karena beda jumlah sholat jadi pada ribu. Iya betul. Ya ada juga 1G pada ribu. Ya ini beda klub bola juga sama Pak Ustadz. Ya, beda warna gitu, yang satu biru, yang satu oranye pas ya gitu. Padahal masih sama-sama muslim, ini gimana Pak Ustadz? Ya, baik ikhwaslah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Islam itu mengajarkan tidak boleh kita itu terikat dengan yang namanya asobiyah. Jadi ikatan-ikatan kita itu jelas dalam Islam. Asobiyah? Ya, asobiyah itu lebih mengedepankan apa namanya kelompok, golongan atau misalnya bangsa dan negara dibanding apa namanya rasa persaudaraan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Islam. Itulah asobiyah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan siapa saja yang mati dalam keadaan asobiyah maka matinya itu yang luar biasa apa namanya terhina begitu kan? Oh, jadi artinya yang menggabungkan kepentingan lain gitu ya? Gitu. Selain kepentingan umat Islam. Ya. Itu adalah nah inilah yang kemudian perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana misalnya Islam itu dalam ikatan itu sudah jelas. Tidak ada yang namanya ikatan asobiyah, yang ada adalah ikatan ukhuwah Islamiyah. Itulah yang kemudian harus kita dorong. Itulah yang kemudian harus kita pupuk. Jadi ikatan ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama kaum muslimin. Bagaimana misalnya hari ini banyak contoh ada klub sepak bola yang memiliki fans club gitu ya. Fans club yang satu dengan yang lain kemudian bentrok begitu ya. Bentroknya itu bukan dalam ranah kebaikan begitu, pasti bukan dalam ranah kebaikan. Nah bentroknya itu maka itulah yang kemudian layak dikatakan sebagai asobiyah. Maka ketika dua kelompok itu kemudian bentrok ada yang meninggal maka matinya itu dalam hadis dikatakan itu mati dalam keadaan kehinaan. Makanya sesama kaum muslimin itu tidak layak kita itu saling menghujat, saling mencaci hanya gara-gara berbeda hal tadi, kelompok dan lain sebagainya. Tapi kita harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah, mengedepankan bahwa kita itu sesama kaum muslim itu bersaudara dan sesama dan apa namanya sebagai seorang saudara alangkah lebih enaknya kalau alangkah lebih indahnya ketika kita kemudian memperhatikan saudara-saudara kita yang lain, gitu kan ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang kemudian bangun di pagi hari dan dia tidak memikirkan urusan-urusan kaum muslimin, maka dia tidak layak dikatakan sebagai bagian dari kaum muslimin itu. Artinya apa? Ketika kita bangun pagi, yang harus didorong adalah kita mengingat bagaimana saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Begitu kan ya? Itulah yang kemudian harus kita pupuk. Bagaimana sesama kaum muslim itu saling bersaudara, bagaimana sesama kaum muslim itu saling menjaga, sesama kaum muslim saling menguatkan ketika kita lemah, saling mengingatkan ketika kita lupa. Itulah ukhuwah dalam Islam. Begitu kan ya? Seperti itu. Yep. Dan ini kalau misalnya kita lihat juga di postingan apa ya di Instagram, dan lain sebagainya, beda selisih aja, beda pendapat aja jadi rame, gitu. Pro dan kontra. Ya, yang lebih ngerti lagi kenapa Falak sekarang jadi kembali ke ukhuwah Islamiyah. Buat yang ingin bertanya silakan bisa menggunakan mic yang sudah disediakan khususnya pada jamaah yang hadir pada kesempatan sore ini atau mungkin baru datang. Anda sedang menyaksikan acara Titian Ramadan yang disiarkan oleh RRI Pro 2 Bandung 96 FM setiap hari dari pukul 16.15 sampai pukul 17.30 setiap hari di Senin sampai Minggu. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini, hari Senin 27 Juni 2016, kita sedang berada di Masjid Al Jihad Kampus Universitas Pajajaran. Yap, dan buat sahabat yang ingin bertanya ataupun pada jemaah bisa mengirimkan SMS di 08950500651, sekali lagi 08950500651, atau mic yang sudah kami sediakan untuk para akhwat dan juga para imannya. Dan jika dia bertanya silakan Kang. Sambil nunggu pertanyaan mungkin mesti malu nanyanya gimana. Langsung aja nanya sekarang. Di sini ada bersama Ustaz Ricky Nasrullah. Pak Ustaz, ini untuk menanamkan ukhuwah Islamiyah, apalagi di remaja sekarang, remaja mah kan ngambil ya yang itu yang iya gitu biasanya. Nah ini gimana nih Pak Ustaz?
biar biar ya pokoknya cuma buat kepentingan Islam apa Muslim itu. Jangan tadi apa yang dibilang sama Pak Ustadz asobiah, Betul. ada saya pakainya ini gitu, klub motor saya ini, klub motor, nah itu kadang suka di jalan juga wah beda atribut aja jadi ribut. Iya. Baik. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjawab ke sana, memang betul ya bahwa fenomena hari ini itu luar biasa. Sosial media itu mengubah segalanya gitu. Bahkan hari ini persaudaraan kita antar sesama kaum muslimin itu hanya sebatas ucapan di sosial media saja misalnya. Kita tidak saling mengunjungi, tapi kita bisa saling menyapa di sosial media. Padahal Rasulullah SAW mengatakan siapa saja yang menemui saudaranya kaum muslimin di pagi hari, maka pada saat itu malaikat-malaikat mendoakan dia dari pagi sampai sore kan. Kita hanya bertemu saudara muslim satu kali saja bertemu, itu malaikat-malaikat mendoakan kita. Bagaimana kalau misalnya kita bertemu dalam satu hari itu luar biasa banyaknya kaum muslimin begitu. Nah, ini kemudian fenomena yang baru, fenomena yang luar biasa bahwa sosial media di satu sisi itu bisa mendekatkan yang jauh, tapi di sisi yang lain itu hanya bisa juga mengikis ukhuwah. Kenapa saya katakan demikian? Ukhuwah itu tidak hanya sebatas sapa menyapa di sosial media, tapi ukhuwah dalam Islam itu adalah bagaimana kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, yang itu kemudian dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya pernah mengatakan, pada saat itu Rasulullah mengumpulkan para sahabat, kemudian ada salah satu orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintai sahabatku itu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah mengatakannya kepada saudaramu itu?" Kemudian dia mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Kabarkan rasa persaudaraan kita kepada dia." Makanya Rasulullah mengatakan, "Uhibbukum fillah." Sungguh aku sangat mencintaimu karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika bertemu maka ucapkan salam, kemudian mengatakan uhibbukum fillah. Aku mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana hari ini untuk menghindari mengikisnya ukhuwah Islamiyah? Bagaimana Rasulullah SAW sebetulnya sudah banyak menggambarkan. Nah, sebelum kita ke sana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu bagaimana keutamaan ukhuwah Islamiyah. Ada banyak keutamaan ukhuwah Islamiyah. Rasulullah mengatakan siapa saja yang saling menjalin ukhuwah Islamiyah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Teman-teman hari ini sudah merasakan manisnya iman belum? Kalau belum merasakan manisnya iman, maka jalin ukhuwah sesama kaum muslimin begitu kan. Silaturahmi gitu ya. Itu salah satu bagaimana satu dari sekian keutamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua, Rasulullah mencontohkan bersikap mengelola hati di dalam ukhuwah Islamiyah ini. Kita membenci karena Allah, kita senang karena Allah. Itu harus kita bangunkan dari sekarang sampai akhirnya apa yang kita cinta itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senang sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benci sesuatu landasannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya rasa senang kemudian rasa benci kita itu termanage gitu. Kita tidak membenci sesuatu yang sebetulnya Allah menyayanginya. Kita tidak menyayangi sesuatu yang sebetulnya Allah benci. Ketika kita melandaskan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka rasa sayang kita itu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa benci kita itu harus dilandaskan kepada rasa bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah benci maka kita pun benci. Ketika Allah menyayangi itu maka kita pun menyayangi itu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan dan memerintahkan ada 5 hak sesama kaum muslim yang kemudian harus dipenuhi. 1, menjawab salam. Itu salam itu penting gitu. Ketika ada saudara kita yang kemudian mengucapkan salam, kita jawab salam itu. Nah, inilah yang kemudian utama kita mengucapkan salam adalah meskipun kita belum mengenal satu sama lain, ketika kita mengucapkan salam maka di sana ada rasa ini kita sedang didoakan oleh saudara-saudara kita begitu. Maka jawab salam itu. Kemudian yang kedua, saling menjenguk. Ketika ada saudara kita yang sakit kemudian kita jenguk begitu ya. Nah, maka dengan menjenguk itu, maka bukan ketika ada saudara kita yang sakit bukan hanya sekedar mengucapkan syafaqallah, syafaqillah, kemudian itu hanya di sosial media, bukan hanya itu saja gitu. Kemudian dijawab oleh yang lain amin gitu. Itu copy paste semua, itu di sosial media. Tapi bukan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, yang dicontohkan Rasulullah adalah kita datang ke tempatnya, kita datang ke rumahnya, kemudian kita doakan. Itu yang kemudian berbeda rasanya. Ketika kita sakit ada saudara kita yang kemudian berkunjung, itu kan beda rasanya ketika kita sakit hanya didoakan di sosial media gitu kan. Komen, di like, makasih dan lain sebagainya. Makasih juga malas Pak Ustaz. itu sebetulnya yang itu sudah dicontohkan. Kemudian yang ketiga, itu ketika ada jenazah kaum muslimin yang kemudian wafat,
maksudnya ada kaum muslimin yang meninggal, maka kita harus mengiringi jenazah itu. Sampai akhirnya dengan kita mengikuti itu, dengan kita mengiringi jenazah itu menjadi pengingat bagi kita. Ternyata saudara kita sudah berkurang satu. Yang nanti di suatu saat nanti ketika kita menjalin ukhuwah dengan saudara kita, nanti itu ketika kita misalnya masuk, Allah alamnya, alhamdulillah, ketika ada saudara kita, ketika kita masuk surga, kemudian ada saudara kita yang masuk neraka, kemudian kita bertanya, ya Allah, mana fulan yang dulu ketika di dunia kita bersama-sama gitu. Maka tolong bawa mereka untuk kemudian masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saudara kita. Jadi ketika kita membangun ukhuwah sesama kaum muslimin di dunia, ya itu bisa menjadi hujah kita nanti di akhirat, yang kemudian bisa menjadi alasan kita untuk kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan ya? Nah, yang terakhir, ketika ada saudara kita yang kemudian bersin, maka kita mendoakan itu. Artinya hal-hal kecil seperti itu bisa kita lakukan. Dengan sampai akhirnya dengan seperti itu kita mampu membangun ukhuwah karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan ya? Tadi yang dibilang sama Ustaz betul ya, ketika dia meninggal, kemarin bapak ini meninggal, innalillahi tos ya, di sosial media. Iya, di WhatsApp, yang lain amin itu kan ya. Habis innalillahi buka Instagram, like gitu. Baru tadi dapat kabar duka. Nah, ini berkaitan sama ukhuwah Islamiyah tadi yang dikatakan sama Pak Ustaz katanya. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Untuk menanamkan hal itu gimana? Atau mungkin ada buat jamaah yang ingin bertanya, silakan buat Teteh dan juga Akang yang ingin bertanya berkaitan sama ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah pada saat ini sangat luar biasa. Dia tadi Pak Ustaz bilang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Pak Ustaz dekatan bisa antar Pak Ustaz saya gitu ya. Kan ada suka kayak gitu Pak Ustaz. Saya ada momen kalau teman-teman sih atau handphone si mandela gitu. Nah ini untuk yang pertama adalah bagaimana cara menanamkan agar kita mencintai seseorang karena Allah, kita membenci juga karena Allah. Kalau sekarang remaja sekarang benci karena bogoh gitu. Awal-awal dekat baik banget gitu kan. Terus udah putus pernah dilihat, nggak pernah mau ditanya. Nah itu gimana? Fenomena itu juga bisa terjadi. Begini ya, ekspresi cinta karena Allah itu berbeda dengan ekspresi kita karena nafsu gitu ya. Beda sekali begitu kan. Nah, begini teman-teman sekalian, hari ini bahwa definisi cinta yang kemudian yang beredar di kalangan remaja itu sudah sangat jauh berbeda. Mereka mendefinisikan cinta itu identik dengan nafsu. Ya. Padahal dalam Islam cinta itu ya fitrah, cinta itu suci, yang itu memang wajar dalam ada pada diri manusia. Cuman yang paling bermasalah adalah bagaimana kita mengekspresikan cinta itu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita ingin membangun cinta karena Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Begini ya, ukhuwah Islamiyah itu didasarkan pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlandaskan kepada akidah Islam sampai akhirnya apa yang Allah benci itu menjadi kebencian kita. Apa yang Allah senangi itu yang menjadi kesenangan kita. Nah, kemudian kecintaan kita kepada sesama kaum muslimin karena Allah adalah bukan berarti ekspresi cinta kita karena Allah itu adalah ketika ada saudara kita yang kemudian lupa, maka kita ingatkan. Ketika ada saudara kita yang kemudian lalai, maka kita ingatkan. Ketika saudara kita yang kemudian sudah terlampau maksiat, maka bukan kita menghujat, bukan kita mencaci, bukan kita memaki begitu. Tapi justru kita rangkul mereka, kita dakwahi mereka, kemudian kita ingatkan mereka. Nasihati mereka dengan baik sampai akhirnya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya cinta kita itu ukhuwah Islamiyah itu adalah kita menjalin persaudaraan yang itu mampu membuat kita kuat ketika saudara kita itu lemah. Artinya yang menguatkan ketika lemah, kemudian menguatkan ketika kita kemudian sudah mulai merenggang gitu. Artinya itulah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pertama adalah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala bisa kita ekspresikan dengan jalan berdakwah juga kan, bisa. Artinya dakwah itu yang kemudian bukti cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Ya gitu ya. Karena kita nggak mau saudara kita itu kemudian terjerumus dalam hal kemaksiatan, maka kita berdakwah. Maka dakwah di sana adalah dakwah sebagai bukti cinta kita kepada sesama kaum muslimin. Dan itu cintanya karena Allah Subhanahu wa taala begitu kan. Baik, terima kasih kepada Pak Ustaz Riki Nasrullah yang sudah menjelaskan sedikit pertanyaan sambil menunggu SMS yang masuk. Oke, silakan yang ingin bertanya, Kang Mangga. Dengan Kang siapa? Kang Ilham. Oh, Mangga. Begini Pak Ustaz tadi menyinggung tentang menjawab salam, dan yang saya pernah baca bahwasanya
syaitan pernah mengunjungi rumah Rasulullah dan syaitan itu menjelma menjadi seorang Arab Badui dan Rasulullah tidak menjawab salamnya. Dan sementara Pak Ustadz belakangan ini banyak sekali kaum non Muslim yang mungkin mereka tidak tahu apa arti dari salam itu dan kebanyakan umat Islam menjawab salamnya. Bagaimana seharusnya kita menanggapi salam dari kaum non Muslim? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik, ikhwatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari ini tuh banyak zaman itu memang sudah diprediksikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana di dalam hadisnya ini ya terkait dengan fenomena ini nanti akan saya jawab. Namun sebelumnya saya akan gambarkan terlebih dahulu bagaimana hari ini kaum muslim itu merasa dibingungkan dengan hal-hal yang itu seperti itu. Bahkan orang yang paham pun merasa dibingungkan seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, "An Abi Amamatil Bahili an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kaifa antum idza taqwa nisaukum wa fasaqa shababukum wa taraktum jihadukum?" Kemudian para sahabat bertanya, "Innalaka dzalika ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi wa asyaddu minhu ya Rasulullah." "Ma asyaddu minhu ya Rasulullah? Kaifa antum idza lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhaw 'anil munkar?" "Innalaka dzalika ya Rasulullah." "Na'am, walladzi nafsi biyadihi ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Kaifa antum idza ra'aitumul ma'ruf munkaran wa ra'aitumul munkara ma'rufan?" Intinya apa? Dalam hadis tersebut Rasulullah menggambarkan bagaimana suatu saat nanti, kata Rasulullah, "Kaifa antum idza tawa nisaukum wa fashaqa sababukum?" Bagaimana sikap kalian jika suatu saat nanti perempuan-perempuan kalian itu melampaui batas dan para pemudanya pada menyimpang. Para sahabat bingung, "Nah, kenapa?" Karena nggak mungkin perempuan-perempuan muslim itu menyimpang. Nggak mungkin perempuan-perempuan itu kemudian melampaui batas. Nggak mungkin para pemuda muslim itu kemudian pada menyimpang. Sampainya para sahabat bertanya, "Ini anak dalika ya Rasulullah. Apa hal itu bakal terjadi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Na'am, walladzi nafsi biyadihi." Betul. Wa asyaddu minhu sayakun. Bahkan hal yang lebih besar dari itu bakal terjadi lagi. Para sahabat bertanya, "Ma asyaddu minhu ya Rasulullah?" Apa yang lebih hebat dari itu ya Rasulullah? Rasulullah bertanya lagi, "Kaifa antum idza ra'aitumul munkara ma'rufan wa ra'aitumul ma'rufa idza ra'aitumul munkara ma'rufan wa ra'aitumul ma'rufa munkaran?" Bagaimana sikap kalian jika suatu saat nanti yang mungkar dianggap ma'ruf, yang ma'ruf dianggap kemungkaran? Kondisi inilah yang kemudian membuat orang-orang di sekeliling kita tuh bingung mana yang baik, mana yang buruk begitu. Sampai akhirnya dan sekarang itu fenomena yang luar biasa mencengangkan adalah non muslim kemudian mengubah dirinya seperti hanya muslim. Ini fenomena yang terbaru, menggunakan peci, kemudian menggunakan koko, menggunakan sarung begitu. Kemudian datang ke pesantren, dia non muslim. Kemudian dia memberikan uangnya, kemudian memberikan bantuan seakan-akan bahwa, "Oh, lihat, non muslim aja bersedekah begitu. Buat apa yang muslim lakukan?" Ini yang kemudian membuat kaum muslim itu bingung. Ketika ada orang-orang non muslim kemudian mengucapkan salamnya, cukup jawab saja wa'alaika. Begitu saja cukup. Gak usah misalnya sampai wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya mereka mendoakan kita keselamatan, ya kita cukup saja wa'alaika. Ada juga yang kemudian ketika mereka mendoakan ya bagus, tapi ya kita cukup menjawabnya wa'alaika saja. Seperti itu ya. Artinya nggak usah kita menjawab salam sesuai dengan apa yang kemudian dicontohkan Rasulullah kepada seluruh kaum muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, sampai panjang, nggak usah. Begitu ya. Karena ya seperti itu, dengan seperti itu berarti kita mendoakan orang-orang yang non muslim untuk selamat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan bagaimana orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang kemudian tidak beriman kepada Allah itu mereka tidak akan selamat sama sekali gitu ya di dalam nantinya tuh. Wallahualam mungkin itulah yang kemudian kita rasakan hari ini. Bagaimana kebingungan kaum muslimin melihat kondisi zaman seperti itu. Ada non muslim yang kemudian mengubah hanya dengan tampilannya, hanya dengan mengubah image-nya, hanya dengan mengubah itu mereka semua kaum muslimin percaya bahwa dia itu sudah seperti yang muslim begitu. Bahkan di dalam beberapa bulan yang lalu itu luar biasa mencengangkan. Ada aktivitas LGBT kan? Aktivitas LGBT kemudian ditampilkan di dalam televisi nasional, itu diimagekan seperti hanya ulama, diimagekan seperti hanya ustadz gitu. Padahal aktivis LGBT gitu ya kan. Inilah yang kemudian membuat orang-orang muslim itu bingung harus kemana dia. Nah inilah yang sebagai bukti cinta kita kepada sesama kaum muslimin adalah kita mendakwahkan Islam, kita menasihati mereka sampai akhirnya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka tinggalkan begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Kang Ilham tidak puas biar mati asik lagi.
Kang Ilham ya. Dan buat tetehnya yang ingin bertanya, oh silakan Kang, ada yang ingin bertanya dari rekan kita sebelah sini Kang, sebelah sini. Ya, maka silakan dengan teteh siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oh udah nyala ya. Nah. Baik, dan sekali lagi kita sedang menyaksikan acara tiadab, mendengarkan acara tiadab titian Ramadan yang disiarkan oleh RRI Pro 2 Bandung. Silakan dengan siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan terkait tadi kan tentang ukhuwah. Nah, terkait kalau misalnya kita dengan non muslim itu seperti apa penyikapannya? Dan kan kalau misalnya kita lihat kafir itu kan dibedakan menjadi beberapa jenis gitu. Ada kafir harbi, zimmi, dan hukman. Jadi bagaimana ketika kita menyikapi yang non muslim tadi gitu, dengan perbedaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan teh siapa? Dengan Azizah. Azizah. Baik, terima kasih teh Azizah. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam itu memang agama yang paripurna ya. Islam itu agama yang sempurna. Islam telah mengatur semua kehidupan kaum muslimin ya, bahkan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin itu bukan hanya untuk kaum muslimin saja. Ketika syariat-syariat Islam dilaksanakan, maka bukan hanya kaum muslimin yang mendapatkan rahmat, bukan hanya kaum muslimin yang kemudian merasakan nikmatnya Islam itu, tapi non muslim pun merasakan itu. Bagaimana ukhuwah? Ini mungkin tidak dikatakan sebagai ukhuwah Islamiyah ketika kita menjalin hubungan yang persaudaraan dengan sesama dengan non muslim itu. Nah, itu betul ya, di dalam Islam itu memang dibedakan sekali. Bagaimana orang-orang kafir itu gitu ya. Orang-orang kafir itu memang dibedakan. Ada yang memang kafir harbi, kemudian ada kafir yang tadi dikatakan hukman dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan kafir harbi ini, ya ini kan luar biasa di dalam komunikasi government to government misalnya. Jadi negara dengan negara, gitu ya. Jadi nanti itu di dalam negara Islam itu, ketika negara itu kemudian kafir harbi, maka tidak ada hubungan apapun dengan kafir tersebut kecuali satu. Hubungannya apa? Hubungan jihad. Berdakwah, kemudian mendakwahkan dia. Sampainya kalau mereka menolak kemudian malah menghinakan Islam, maka tidak ada pilihan lain kecuali berjihad. Itu berkaitan dengan hal seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kalau itu permasalahannya yang sifatnya personal. Kita personal dengan ada non muslim, ya, ada non muslim. Nah, bagaimana sikap kita dengan orang-orang non muslim yang dia misalnya non muslim itu kalau misalnya dikategorikan sebagai non muslim yang mau ikut dengan aturan-aturan negara Islam. Nah, ada sebuah kisah, ada sebuah riwayat yang itu luar biasa. Bagaimana negara Islam itu sangat adilnya, luar biasa seadil-adilnya. Bagaimana ada sebuah kisah di Mesir, pada saat itu gubernur Mesir ingin membangun sebuah masjid. Nah, masjid itu di wilayah yang ingin dibangun masjid itu ada satu rumah yang itu dihuni oleh orang non muslim. Begitu ya, orang non muslim. Sampai akhirnya gubernur Mesir ini memerintahkan kepada non muslim itu untuk meninggalkan rumahnya. Dan karena apa? Karena wilayah rumahnya itu akan dibentuk masjid, akan dibangun masjid. Sampai akhirnya orang non muslim ini merasa tidak gubernur tadi merasa berlaku tidak adil kepada dia. Sampai akhirnya dia ingin mengajukan banding kepada khalifah. Pada saat itu adalah Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab. Sampai akhirnya orang non muslim ini pergi menghadapi Umar bin Khattab. Setelah menghadapi Umar bin Khattab malah memberikan satu tulang yang kemudian sudah digoreskan dengan pedang. Seperti itu. Luar biasa kan? Jauh dari Mesir menuju Madinah, gitu, menuju Mekah dan Madinah untuk bertemu Amirul Mukminin. Dan ketika sudah bertemu dengan Amirul Mukminin malah diberi tulang yang sudah digoreskan dengan pedang. Tapi orang non muslim ini merasa yakin, merasa percaya bahwa Umar bin Khattab mampu berlaku adil. Sampai akhirnya tulang tersebut dibawa ke Mesir, kemudian dikasih dan diberikan kepada gubernur tadi. Sampai akhirnya gubernur tadi itu bergetar luar biasa. Kenapa bergetar? Ternyata tulang yang satu yang sudah digoreskan dengan pedang itu menyimpan banyak pesan.
menyimpan pesan yang luar biasa. Pesannya apa? Wahai gubernur, berlaku adillah engkau, berlaku luruslah engkau. Jika engkau tidak mampu berlaku lurus, maka pedanglah yang akan meluruskanmu. Luar biasa kan? Luar biasa begitu. Artinya apa? Negara Islam itu memperlakukan non-muslim, yang muslim dan non-muslim itu sama di hadapan hukum. Apalagi kita sebagai sebagai orang muslim yang itu memang harus berlaku adil juga kepada non-muslim. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Artinya kalau non-muslim tadi tidak mau, bahkan misalnya mereka orang non-muslim tadi malah membahayakan sesama kaum muslimin, maka apa yang kemudian bisa kita lakukan dalam hal ini ukhuwah? Tidak bisa. Artinya tetap kita menjalin komunikasi, menjalin persaudaraan dengan non-muslim hanya sebatas ranah-ranah yang itu memang sifatnya sosial gitu ya. Dan itu memang dicontohkan juga. Bagaimana non-muslim dengan muslim itu bahkan bisa hidup berdampingan ketika negara itu mampu melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh begitu. Inilah pentingnya urgensitas bagaimana syariat Islam itu harus diwujudkan sampai akhirnya ukhuwah Islamiyah, kemudian rasa persaudaraan itu kemudian terbentuk juga. Begitu ya. Mungkin begitu kan. Baik. Teteh gimana Teh Azizah? Apakah jawabannya pas? Kalau masih tidak pas bisa tanya lagi ya, atau mungkin buat rekannya juga. Terima kasih kepada Teh Azizah dan juga buat jamaah yang ingin bertanya pada kesempatan sore ini. Bisa langsung mengirimkan SMS di 0895055651 atau menggunakan mic yang sudah kami sediakan. Tapi sebelumnya ada SMS nih Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya Trias Wulandari mau bertanya. Tadi dikatakan oleh Pak Ustaz mengenai diharuskannya membalas salam. Nah, kalau misalnya memberi salamnya non muslim, apakah kita harus menjawab juga? Tadi dijawab maksudnya. Tapi yang saya tahu itu hukumnya dosa katanya Pak Ustaz. Tapi di sisi lain juga kita harus membalas, karena suka ngerasa kalau nggak membalas juga tercakap sombong, nggak menghargai. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mungkin tadi dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Pak Ustaz ya. Waalaikumsalam, cukup waalaikumsalam aja. Nah, dan jadi tadi udah dijawab ya Trias. Agak delay tapi nggak apa-apa. Dan buat yang ingin bertanya bisa menerima SMS-nya atau menggunakan mic yang sudah disediakan. Silakan. Jangan Kang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Perkenalkan nama saya Tandika. Saya ingin menanyakan bahwasanya pada saat zaman ini sering terjadi dilema di mana persaudaraan itu penting, tetapi di balik menjalin silaturahmi tersebut terkadang masih ada yang ingin menaikkan atributnya masing-masing ataupun namanya pribadi. Nah, itu bagaimana kita menyikapi tersebut dan juga bagaimana terhadap yang melakukan tersebut Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang betul bahwa hari ini banyak dilema yang kemudian dirasakan oleh kaum muslimin. Berkaitan dengan hal tadi yang ditanyakan adalah bagaimana sikap kita ketika ada misalnya orang yang saling ukhuwah kemudian Islamnya, tapi ada juga yang dibalik itu semua ada keinginan untuk menaikkan kelompoknya, kemudian menaikkan pribadinya dan lain sebagainya. Begini ya, makanya di dalam Islam itu ukhuwah Islamnya itu dilandaskan satu, yaitu akidah Islam. Artinya ketika berlandaskan kepada akidah Islam, maka hal seperti itu nggak bakalan terjadi, Bu. Begitu ya. Makanya tadi saya katakan bahwa kita tidak sama, tapi bukan berarti kita tidak bisa bersama. Begitu ya. Kita berbeda, tapi bukan berarti dengan seperti itu kita layak untuk menghujat, layak untuk menghina gitu. Itu tidak baik. Dan kadang yang jadi permasalahan adalah begini. Ketika kita mengingatkan saudara kita, maka itu dianggap sebagai penghinaan gitu ya. Begini banyak kan? Kita mengingatkan, bahkan itu padahal kan kita mengingatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ingin saudara kita itu terjerumus pada hal-hal yang berbau kemaksiatan. Ketika kita ingatkan malah dianggap wah ini menghinakan kita begitu. Wah ini asobia, ini kok meninggikan kelompok ini, bukan seperti itu. Makanya landaskan semuanya karena akidah Islam. Dan tadi
Apa yang Allah benci, maka itu kita benci juga. Apa Allah senangi, maka itu kita senangi. Maka landasannya sudah jelas, akidah Islam. Dan jangan menganggap bahwa saudara kita yang mengingatkan kita, menasihati kita karena Allah Subhanahu wa taala dianggap sebagai orang yang menghinakan kita. Tidak, tapi justru kita harus mencintai dia gitu. Karena dengan seperti itu, dia telah mengingatkan kita dari kemaksiatan. Banyak kan orang-orang misalnya kelompok yang mengingatkan, kemudian menasehati, malah dianggap sebagai wah ini masobiah kelompok, ini yang menghinakan kelompok kita. Ini yang kemudian rasa-rasa seperti ini yang kemudian tidak tumbuh dalam kaum muslimin begitu. Makanya penting bagi kita untuk sama-sama menyadari bahwa ukhuwah dalam Islam itu adalah saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita yang mengingatkan, kita cintai dia, jangan lepaskan dia. Malah kita membencinya gitu ya. Banyak orang yang membencinya. Ada orang yang mengingatkan malah dibenci. Wah ini enggak, ini dan lain sebagainya, mengkritik dan lain sebagainya. Bukan mengkritik, tapi cuma mengingatkan, menasihati, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin kan ya. Yang jadi masalah sebetulnya di sana ada kelompok yang menganggap orang yang mengingatkan itu sebagai orang yang malah menghinakan dan meninggikan kelompoknya. Itu mungkin kan. Gimana tadi kan jawabannya dari Pak Ustadz? Silakan. Yang ingin bertanya bisa menggunakan apa yang sudah disediakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang? Nama saya Afro. Saya mau bertanya Ustadz. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan tentang apa yang disenangi Allah dan apa yang dibenci oleh Allah. Dan kita sebagai umat muslim itu kalau bisa juga menyukai apa yang disukai Allah dan membenci apa yang dibenci sama Allah. Nah, terkadang saya sendiri atau termasuk sahabat kreatif di rumah itu merasakan kalau misalnya kita senang itu ada alasannya, karena kalau kita benci juga ada alasannya gitu. Jadi bukan karena Allah segala macam. Nah, yang mau saya tanyakan, gimana cara memaksa diri kita untuk membenci itu nggak karena alasan tapi karena Allah gitu. Kadang kan kebanyakan orang juga membenci sesuatu nggak tahu Allah juga benci apa enggak, karena membenci karena nggak suka gitu. Itu aja yang mau saya tanyakan. Ada kan sebagian orang ada sih nggak suka gitu Pak Ustadz. Nah itu kan nggak, biasanya yang dimaksud sama Afro itu bagaimana cara kita menanamkan untuk bukan karena suka atau nggak suka, itu karena lain hal, tapi ya karena aturan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang luar biasa. Begini, agar kita menumbuhkan rasa cinta yang itu memang karena Allah Subhanahu wa taala, rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala, itu memang harus diri kita itu harus sudah mulai menjadikan bahwa Islam itu segala-galanya. Islam itu sebagai pandangan itu. Begini maksud saya. Islam itu kan ideologi yang itu kalau saya analogikan seperti hanya kacamata, begitu. Paham ya? Seperti hanya kacamata. Misalnya kita mengambil kacamata Islam, maka semua yang kita lihat itu menggunakan sudut pandang Islam. Baik buruknya itu menggunakan sudut pandang Islam. Kita menganggap itu baik itu dengan sudut pandang Islam. Tapi berbeda ketika kacamata Islam itu kemudian kita lepaskan, kemudian mengambil kacamata yang lain, maka semuanya pun sama. Itu dilihat dengan sudut pandang kacamata tadi gitu. Makanya bagi seorang muslim, ini saya pakai kacamata lagi. Silakan Pak Ustadz. Terlihat. Makanya bagi seorang muslim harus menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya standar. Artinya pandangan hidupnya itu muslim, pandangan hidupnya itu Islam. Sampai akhirnya dengan menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup, sebagai standar hidup, maka apapun yang dilihat, senang bencinya itu menggunakan standar Islam. Kita benci karena Islam membencinya gitu. Kita senang karena Islam menyenanginya gitu. Artinya yang pertama adalah maka jadikan Islam itu sebagai landasan semua aktivitas kita. Jadikan hukum syariat Islam itu sebagai satu-satunya standar hidup kita. Haram, jadi standar hidup kita itu ya jelas gitu ya. Haram atau halal. Kalau halal silakan, kalau haram nggak boleh. Jelas kan? Kalau kita menggunakan standar hidup Islam. Ya, yang jadi masalah adalah orang itu menganggap Islam itu bukan sebagai ideologi, bukan sebagai pandangan hidup. Islam itu orang itu kebanyakan kaum muslimin itu menganggap bahwa Islam itu hanya sebatas mengatur hubungan kita dengan Allah saja, dalam hal sholat, kemudian dalam hal puasa, zakat, kemudian apalagi itu saja ya. Nikah menggunakan syariat Islam, wafat meninggal menggunakan syariat Islam, tapi ketika hidup dia tidak menggunakan syariat Islam. Ini yang anehnya begitu. Artinya apa? Yang pertama harus dilakukan adalah standarnya jelas, syariat Islam. Sampai akhirnya apapun yang kita lihat itu dilihat dengan sudut pandang Islam. Kita benci karena Islam membencinya. Kita senang karena Islam menyenanginya begitu ya. Insya Allah dengan seperti itu maka kebencian kita,
rasa sayang itu bukan semata-mata "Ya, saya mah senang gitu ya, saya mah senang meskipun dia misalnya non muslim, tapi karena senang misalnya sampainya si laki-laki itu malah menikah dengan dia, itu kan nggak menggunakan standar Islam. Paham ya? Dan yang paling penting adalah kita harus mulai membentuk pemikiran kita, karena pemikiran itulah yang kemudian mendorong kita untuk melakukan apapun. Contoh misalnya, karena saya berpikiran bahwa misalnya ya, karena saya berpikiran bahwa riba itu adalah haram dan itu memang sudah merupakan standar Islam, maka mendekatinya pun nggak mau gitu ya. Saya benci terhadap aktivitas riba, apalagi mendekatinya. Jadi kan ya, karena apa? Kebencian kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemikiran itu yang kemudian mendorong kita. Pemikiran yang berpikir riba itu nggak boleh, karena Islam mau melarangnya. Sampai akhirnya pemikiran itu yang kemudian mendorong, oh saya nggak boleh mendekati riba, saya harus membencinya, begitu ya. Beda kalau misalnya orang yang itu tidak berpikiran bahwa riba itu haram. Mungkin riba itu dianggap hal yang boleh-boleh saja, ya, mereka malah melakukan itu. Artinya ya standarnya jelas. Syariat Islam, apa yang kita benci itu adalah apa yang Islam benci. Apa yang kita sayangi itu adalah Islam itu menyayangi juga. Wah, ini Seperti itu ya. bahasanya luar biasa. Sebenarnya kita bisa nanya lagi nih. Kalau misalnya mau gitu bertanya kayak misalnya cicilan motor itu gimana? Kalau itu riba bukan? Ya kan? Itu juga sebenarnya nyambung. Nah ini mungkin sahabat aktif juga perlu tahu, karena pengen beli handphone bagus gitu kan, iPhone 6 mahal gitu, makanya nyicil Pak Ustadz. Nah, itu juga gimana ya Pak Ustadz? Oke. Begini, kita harus tahu dulu aktivitas. Jadi di dalam Islam itu sebelum kita menghukumi sesuatu itu kita harus tahu dulu faktanya, gitu ya, faktanya. Sampai akhirnya jangan sampai kita keliru memahami fakta, sampai akhirnya keliru juga dalam menentukan hukum. Saya tanya dulu, fakta di dalam cicilan motor itu apa namanya? Leasing kan? Leasing, Ya. Leasing kan, faktanya leasing. Ini secara fakta leasing. Aktivitas leasing itu seperti apa? Kita membayar iuran, begitu ya, kita membayar iuran. Kalau kita per bulan misalnya diberikan tagihan segini, jatuh tempo segini. Kalau kita tidak mampu membayarnya, artinya motor itu disita, betul nggak? Nah, itu fakta kan, sudah jelas faktanya. Nah, dari fakta tersebut kita bisa hukumi dengan sudut pandang Islam. Begini, di dalam aktivitas leasing itu ada dua transaksi, dua akad dalam satu transaksi maksudnya. Ada dua akad dalam satu transaksi. Ini saya jelaskan ya, mungkin panjang lebar harus setuju. Nah, saya singkat aja ya. Singkat. Begini, dalam leasing itu ada dua akad dalam satu transaksi. Bingung ya? Ada dua akad dalam satu transaksi. Begini, akadnya itu nggak jelas. Satu akadnya jual beli atau akadnya sewa. Maksudnya begitu ya. Artinya dua akad itulah yang kemudian ada pada leasing. Akad jual beli, akad sewa. Kenapa saya katakan demikian? Kalau akadnya jual beli harus jelas. Artinya kalau akadnya jual beli, motor itu nggak bisa disita lagi, nggak bisa dikembalikan lagi. Karena apa? Karena kalau misalnya akadnya jual beli, murni motor itu kalau sudah kita beli itu jadi milik kita. Nggak boleh jadi diambil lagi oleh pihak dealer dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya nggak demikian. Jadi di satu sisi kita mengatakan akad jual beli, tapi secara praktik itu akadnya sewa. Karena apa? Ya kalau misalnya kita tidak mampu membayarnya, ya motor itu jadi milik dealer lagi. Artinya selama kita menggunakan motor itu ya kita menyewanya. Ini saya misalnya ini uang saya per bulan begitu ya. Pas bulan kesekian nggak bayar, diambil lagi. Jadi milik lagi. Artinya itu bukan jadi milik kita. Artinya secara hukum Islam bahwa leasing itu ini ya mohon maaf, ini harus diakui juga ya. Ini harus harus diterima juga. Leasing di dalam Islam itu ya nggak boleh karena ada dua akad dalam satu transaksi. Kalau mau diperjelas akadnya, diperjelas. Jual beli kan harus jual beli. Kalau jual beli ya nggak boleh pihak dealer itu kemudian mengambil lagi kalau kita nggak bisa membayarnya. Itu Betul, ya? sedikit info aja sahabat intermezzo. Jadi biar sahabat aktif juga tahu seperti itu ya. Karena hukum Islam kalau mesti membahas tentang hukum Islamiyah yang berlandaskan dari syariat Islam. Yang saya ingat guru ngaji saya waktu itu Pak Ustaz. Jadi kalau misalnya pengen berkaitan sama hal ini, landasin dulu sama 5 waktunya katanya. Sholat 5 waktu. Iya, 5 waktunya juga rajin, insya Allah tiapnya kuat, bangunnya juga jadi bagus. Ukhuwah Islamiyahnya juga insya Allah jadi terjaga. Betul Pak Ustaz gitu tuh? Ya, ada betulnya juga, ada betulnya. Iya. Begini, maksudnya begini. Kenapa Islam mensyariatkan bahwa misalnya laki-laki itu harus misalnya sholat berjamaah di masjid? Betul. Kenapa? Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil kan? Iya. Selain bahwa kita itu ada bahwa melaksanakan sholat kemudian berjamaah di masjid itu memang perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Satu pelajarannya apa? Dengan kita sholat di masjid, artinya kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslimin. Itu ukhuwah juga kan? Ukhuwah juga. Dengan intensnya kita bertemu dengan sesama kaum muslimin. Tadi saya katakan ada sebuah hadis yang mengatakan kita bertemu dengan sesama kaum muslimin itu, maka malaikat-malaikat itu mendoakan kita dari pagi sampai sore.
Kalau misalnya kita bertemunya pada pagi hari, kita mengunjunginya sesama kaum muslimin, artinya luar biasa begitu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Bagaimana dengan sholat berjamaah, ya kita lihat aja sholat subuhnya berapa orang yang melaksanakan sholat subuh, paling apa imamnya itu gitu, yang azan itu makmumnya nggak ada gitu. Dan biasanya orang itu adalah orang tua yang sudah aki-aki itu Ustaz. gitu ya. Yang adzan dia, gitu kan ya, adzannya juga luar biasa kan, adzannya luar biasa. Yang komat dia, gitu. Yang imamnya pun dia. Makmumnya siapa? Makmumnya adalah sarung di belakang. Ibadahnya banyak banget sih Bapak. Nah, itu perlu dipertanyakan, kemana kaum muslimin? Nah itu Ustaz. Sholat berjamaah saja hanya misalnya Cuma sebagian orang, bagaimana kita mau menjalin ukhuwah sesama kaum muslimin? Artinya ya bolehlah misalnya pertama kali untuk membangun ukhuwah itu ya sholat berjamaah lah, yang kemudian kita jadikan sebagai standar juga gitu ya. Boleh seperti itu kan? Wah luar biasa. Ini mudah-mudahan pembelajaran ya, nggak cuma Ramadan. Kalau bulan Ramadan alhamdulillah Pak Ustaz sholat subuh teh ayaan. udah sawah opatan deh. Tapi kalau misalnya dengerin tausiah di masjid rumah gitu ya Pak Ustaz. Wah alhamdulillah seru sih Pak Ustaz, kegiatannya seru. Cuma ketika tadi dibahas sama Pak Ustaz gitu, ukhuwah Islamiyah salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah kalau akhirnya penuh cenah Pak Ustaz. Mau sholat subuh, zuhur, sampai asar ada aja. Alhamdulillah kalau di sawah kan itu ada opatan gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di masjid Al-Jihad Pak Ustaz. Al-Jihad ya, selama saya selama saya tiran di sini. Selalu aja ada yang sholat, yang selalu aja hampir ke sini. Dan alhamdulillah sekarang udah ke hari keberapa, saya tidak mencatat Ramadan keberapa. 22. Alhamdulillah nggak berasa. Aduh, tahun depan masih bisa ketemu lagi kayak Pak Ustaz ya. Luar biasa nih, sekali lagi temanya ukhuwah Islamiyah Sahabat Latif, yang dimana Sahabat Latif juga bisa bertanya langsung berkaitan dengan tema tersebut di 0895055651 bersama Ustaz Riki Nasrullah langsung di Masjid Al-Jihad Kampus Universitas Pajajaran yang disiarkan langsung oleh RRI Pro 2 Bandung di acara Tiram Titian Ramadan. Baik, silakan pada jamaah yang ingin bertanya bisa mengatakan, mau bertanya silakan. Gak apa-apa, tanya Umi, bisa mic-nya kan? Saya dikasih langsung. Giliran kalau di kita begitu Pak Ustaz, ada yang mau nanya, mana gitu. Buat yang ingin bertanya juga silakan, ya masih berkaitan mengenai ukhuwah Islamiyah. Dan kita juga masih menunggu SMS yang sudah masuk di 089. Tadi ada beberapa SMS yang masuk untuk Pak Ustaz. Hanya saja tadi SMS-nya udah dijawab di awal. Jadi ketika mau menanyakan, mungkin ketika mengirimkan itu sedang dibahas tadi sama Pak Ustaz. Ya berkaitan tentang bagaimana menjaga ukhuwah Islamiyah yang baik, terus begitu pun juga bagaimana menjawab salam, ya. Dan ukhuwah Islamiyah sekarang ini ya kalau buat saya pribadi agak sedikit miris Pak Ustaz. Mirisnya karena itu tadi sibuk masing-masing, sibuk sama pekerjaannya masing-masing, sibuk sama kegiatannya masing-masing, bahkan sampai ngomongin masing-masing juga ada Pak Ustaz. Di depan baik gitu, belakang ngomongin gitu. Itu gimana ukhuwah Islamiyah sebelah mana? Misalkan Pak Ustaz. Ya baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu sangat jelas begitu bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan siapa saja kaum muslimin yang membantu, yang melepaskan kesulitan kaum muslimin yang lain, sesama kaum muslimin yang lain, maka Allah akan membantu dia dan melepaskan kesulitan-kesulitan nanti di akhirat. Siapa saja yang menutup aib-aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib-aibnya juga. Artinya dari hadis ini sebetulnya sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan oleh sesama kaum muslimin. Kita melepaskan kesulitan saudara-saudara kita, maka Allah akan melepaskan kesulitan kita nanti di akhirat. Dan kita menutup aib-aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib-aib kita. Artinya kalau misalnya di depan ngomongnya A, misalnya di belakang ngomongnya B, itu kan luar biasa. Kaum muslimin kok bisa seperti itu begitu ya. Bahkan misalnya menjelek-jelekan di belakang gitu ya, depan wah bermanis muka dan lain sebagainya. Ini tidak layak ada pada sesama kaum muslimin seperti itu kan. Makanya dan itu saya pikir hal yang lumrah terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini begitu ya. Bagaimana sesama kaum muslimin saling membuka aib-aibnya, kemudian membuka ke hadapan umum aib-aib personalnya, kemudian ya itu hal-hal yang seperti itu yang kemudian
yang terjadi hari ini, bukan ukhuwah lagi. Gitu. Bagaimana Islam mau bangkit kalau misalnya ukhuwahnya saja belum kita jalin begitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul ladzina yuqatilun, sangat mencintai, sangat menyukai orang-orang yang berjuang, orang-orang yang yuqatilu, yang berperang kemudian fi sabilihi, karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, saffan, dengan barisan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, seperti hanya bangunan yang kokoh. Begitu ya. Bagaimana kita mau membangkitkan umat kalau misalnya ukhuwahnya saja masih seperti ini begitu. Makanya penting yang pertama ya, mari kita bangun ukhuwah Islamnya itu sama kaum muslimin. Baik, ini terakhir nih Pak Ustadz, ada beberapa tinggal, masih ada sekitar 7 menit lagi kita sebelum kembali ke studio. Saya mencari makna dan juga kendala ukhuwah Islamiyah. Salah satunya ada kendala di sini yang membuat saya tertarik nih Pak Ustadz. Ada setidaknya 3 kendala yang dihadapi oleh setiap mukmin dalam merealisasikan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Yang pertama adalah jiwa yang tidak terawat, ya, jiwa yang tidak dirawat, juga lidah yang tidak dikendalikan, dan lingkungan yang kurang atau tidak kondusif. Kalau lingkungan dan kurang tidak kondusif mungkin sekarang udah banyak ya. Nah, ketiga hal ini juga membuat saya tertarik. Yang paling tertarik adalah lidah yang tidak dikendalikan. Ya, kalau mungkin zaman dulu ya Pak Ustadz, kan ini hal ini yang ditemukan oleh ketika zamannya Rasulullah. Kalau sekarang mah jempol Pak Ustadz. Komen. Wah, burudul ya. Ya, silakan Pak Ustadz. baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa selamatnya manusia itu dalam menjaga lisannya. Ya. Artinya dari hadis ini kita bisa merefleksikan dalam hidup kita bagaimana seandainya kita tidak mampu untuk mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik diam daripada kita mengucapkan sesuatu yang kemudian mampu membuat hati-hati saudara kita yang ada di sekitar kita merasa terluka, merasa tersakiti dan sebagainya. Lebih baik diam daripada kita mengatakan sesuatu yang itu tidak ada faedahnya, bahkan malah membuat orang lain merasa tersakiti. Yang pertama, memang betul bahwa ini saya juga menarik ya tadi artikel tadi, bagaimana hati-hati kemudian jiwa-jiwa yang tidak sehat tidak dirawat. Gitu. Ini banyak penyakit hati yang itu malah merusak ukhuwah. Misalnya dengan iri hati, dengan dengki, begitu ya, dengan ujub, iri hati misalnya. Dengan iri kita mampu dengan iri hati seseorang itu mampu mengikis nilai-nilai ukhuwah. Kenapa? Contoh misalnya, ada orang yang kemudian merasa iri dengan yang lain. Apapun yang dia lakukan dibenci oleh dia karena apa? Sudah dilandaskan pada iri begitu ya. Sudah dilandaskan pada iri ya. Giliran orang punya motor, giliran orang punya motor, ya. Handphone halus lah, orang hijau, gitu. Ayah, gitu. Alasan-alasan yang itu kemudian berawal dari penyakit hati. Iri, dengki, kemudian dan lain sebagainya itu ya kemudian mampu mengikis ukhuwah. Salah satunya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, lingkungan itu penting juga kan lingkungan. Bagaimana lingkungan itu akan mengondisikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lingkungan yang baik itu akan membuat orang-orang di sekitarnya berlaku baik. Lingkungan yang kotor itu akan membuat orang-orang di sekitarnya itu berlaku kotor. Makanya yang paling penting bagi seorang muslim adalah tolong cari lingkungan yang itu mampu mengondisikan dia untuk berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan apa? Dengan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Karena dengan orang-orang yang soleh kita akan senantiasa terjaga. Dengan orang-orang yang soleh kita akan senantiasa diingatkan ketika kita lupa. Kita akan senantiasa diingatkan, dinasihati ketika kita kemudian berlaku maksiat begitu. Makanya lingkungan itu penting gitu. Lingkungan itu penting gitu. Makanya 3 hal tadi memang perlu kita jaga gitu ya. Hati kemudian harus kita jaga, jangan sampai muncul penyakit-penyakit hati, iri, dengki, ujub dan lain sebagainya. Kemudian lisan kita juga harus kita jaga, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kemudian mampu membuat orang-orang di sekitar kita merasa tersakiti. Dan yang ketiga adalah cari lingkungan yang mampu mengondisikan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya. Ini jawabannya luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, dan juga terima kasih kepada sahabat Latif yang sudah mengirimkan SMS-nya. Gitu pun buat jamaah yang sudah bertanya pada kesempatan sore ini, atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi buat Teteh Kang. Oh, silakan terakhir Kang. Masih ada sekitar 3 menit lagi. Dengan Kang siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Agus dari Polman. Alhamdulillah. Selamat sore Mas. Silakan. Hak muslim kan salah satunya jika sakit harus ditengok ya. Kalau di Indonesia
biasanya ada bingkisan gitu. Nah itu kalau sunnahnya bagaimana dulu? Iya. Baik, ikhwatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis juga yang mengatakan tahabbu, maka saling memberilah, maka Allah akan memunculkan rasa kasih sayang sama kita. Mungkin ini juga bisa kita jadikan sebagai landasan bagaimana dengan kita memberikan hadiah, dengan kita memberikan bingkisan kepada sesama kaum muslimin, itu akan menumbuhkan tahabbu, akan menumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada sesama kaum muslimin. Itu juga bisa kita lakukan begitu kan ya. Tapi jangan sampai kita memaksakan begitu. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya uang, kita nggak punya apapun, sampainya memaksakan minjem ke yang lain misalnya. Minjem ke yang lain hanya untuk apa? Memberikan hadiah. Saudara kita itu dengan dikunjungi itu sudah merasa luar biasa senangnya begitu ya. Apalagi dibawakan hadiah begitu ya. Makanya penting ya, tahabbu, maka saling memberilah, maka Allah akan menumbuhkan rasa kasih sayang selama kita. Mungkin bisa juga kita lakukan seperti itu ya. Kita membawa bingkisan, kita memberikan, dan itulah kasih sayang sama kaum muslimin akan tumbuh seperti itu. Mungkin itu kan ya. Baik, ini tidak terasa nih Pak Ustadz karena ada waktunya tinggal sekitar 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Mungkin kesimpulan singkat Pak Ustadz untuk menjaga ukhuwah Islamiyah khususnya buat Kota Bandung dan juga masyarakat luas Indonesia. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Simpulan dari sore ini adalah bahwa pertama, ukhuwah Islamiyah itu mutlak harus ada pada sesama kaum muslimin dan dilandaskan kepada satu, yaitu akidah Islam. Ya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian akan mampu menumbuhkan rasa ukhuwah sesama kaum muslimin. Maka penting bagi kita sebagai sesama kaum muslimin, yang pertama adalah dengan ukhuwah tadi kita harus saling menguatkan ketika saudara kita lemah, kita harus saling mengingatkan ketika saudara kita lupa, dan kita harus saling menasihati ketika saudara kita kemudian lupa, lalai dan sudah terjerumus kepada kemaksiatan. Itulah ukhuwah. Jadi sahabat itu bukan orang yang senantiasa bareng-bareng sesama kita dalam hal dalam hal senang-senang kemudian kemaksiatan, bukan. Tapi sahabat di dalam Islam itu adalah orang yang senantiasa mengingatkan kita, orang yang senantiasa berada bersama kita dalam hal perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terakhir ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan naungan kepada kita ya, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah, dan mudah-mudahan kita dipertemukan karena Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan kita pun dipisahkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan bukan hanya di tempat ini saja, tapi kelak nanti Allah akan pertemukan kita di tempat yang paling indah, di tempat yang paling mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, demikian sahabat Latif, paparan dan juga penjelasan yang disampaikan langsung oleh Ustadz Rizky Nasrullah, dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang hadir pada sore ini, Pak Ustadz, dan juga kepada sahabat Latif yang sudah bertanya di Masjid Al-Jihad, dan juga pada sponsor kita ada dari Mizan. Jadi untuk Akang dan juga teman yang tadi sudah bertanya berhak mendapatkan merchandise dari Mizan dan juga Elzata. Ya, untuk perempuan mungkin mendapatkan kerudung atau hijab, dan juga ada buat yang prianya mendapatkan buku. Ya, dan terima kasih khususnya kepada narasumber dan juga Masjid Al-Jihad yang sudah memberikan dan juga kesempatan kita pada tiram pada Senin hari ini. Saya kembalikan ke rekan Ilham.